المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Para ikhwan, ada pertanyaan masalah niat, berkonon niat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan. Kalau kita kembali definisi fikihnya niat, kita ngambil rujukan kitab yang paling gampang, yaitu kitab Safinatun Najah. Kan pernah baca Safinatun Najah ini? Dalam kitab Safinatun Najah, definisi niat, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb wa talaffudhu biha sunnatun. Jadi niat nikah dalam definisi hukum fikih qasdu asaj. Jadi bermaksud, punya maksud berbuat sesuatu dan langsung dilaksanakan, muqtarinan dipilih. Wa mahalluhal qalbu, karena niat dengan hati. Wa talaffudhu biha sunnah, melafalkan niat hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga ada orang sholat langsung Allahu Akbar, karena usolli itu bukan niat, itu lafal niat. Jadi sekali lagi, usolli itu bukan niat. Niat itu tidak ada lafalnya. Jadi kenapa kok diberi bimbingan oleh madhab Syafi'i harus mengatakan nawaitul wudu'a, usolli fardal isya'i maghribi dan yang lain. Jadi karena keangkui meyakinkan hati bahwa kita ini benar-benar sadar akan berbuat sesuatu. Makanya perlu dijelaskan secara lisan, sama dengan kita punya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua dan Kanjeng Nabi adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita semua. Ini i'tiqad fil qalb. Tapi secara hukum fikih, untuk ini kudu diucapkan dalam bentuk kalimat syahadat. Jadi melafalkan niat, terutama niatnya sholat 5 waktu, ibadah yang lain sunnah. Jadi andai kan kita mau puasa, ucapan nawaitu shauma ghadin itu sunnah. Adapun niat itu sendiri, ya walaupun kita seperti sholat Allahu Akbar, kan kadang kita juga dianjurkan untuk mengucapkan niat. Bahkan untuk orang awam niatnya dengan bahasa Madura tidak apa-apa, kan gitu. Dan ditekankan ketika takbir. Kenapa? Awal sholat rukun pertama takbiratul ihram. Ya, sesuai dengan definisi qasdu syai'in muqtarinan, langsung asal cek langsung dikerjakan. Makanya ketika Allahu Akbar, hati kita niat. Ya, kalau kita pakai usolli fardhal maghribi 3 rakaatin, itu bukan niat, itu baru lafalnya niat, walaupun di hati. Karena sebenar-benarnya niat itu tidak ada lafalnya. Termasuk bicara cinta. Ini kelakuan hati. Lesan ngucap engkau seneng ngebeen. Ini kan hanya lafal, belum tentu hatinya senang. Ketika hati sudah senang tanpa perkataan, itu sudah senang. Tinggal kesenangan tadi mau diresmikan, dilanjut atau tidak, kan gitu.
Jadi disinilah niat. Jadi menurut madhab Syafi'i ahsan diucapkan usolli fardhu. Ketika Allahu Akbar, para ulama kita menganjurkan niat kita juga dilafalkan ulang oleh hati kita, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa daerah untuk orang awam. Jadi kan masalah niat. Terus bagaimana niat yang sebenarnya? Ya, niat yang sebenarnya itu tidak ada lafalnya, sehingga di antara madhab yang empat, ya langsung tanpa usolli, tanpa apa, berdiri tek langsung Allah Akbar. Dan juga takbirnya tidak panjang. Kenapa? Di situ tidak melafalkan niat. Karena niat itu sendiri sudah seperti kita datang maghrib ke musola. Mungkinkah kita niat sholat subuh? Kan tidak. Datang maghrib, ya mesti untuk sholat maghrib. Nunggu sampai isya, sholat lagi, ya jelas itu adalah sholat. Jadi sejak kita belum sholat, hati sudah memastikan saya di musola tidak turun karena nunggu waktunya sholat isya. Ketika masuk isya, sholat. Jadi sholat ini adalah menampakkan apa yang diniatkan dalam hati dan di dalam bentuk dijabarkan dalam bentuk pekerjaan dohir. Itu sholat sebagaimana yang diniatkan, zuhur, sholat zuhur, subuh, sholat subuh dan sebagainya. Dan lafal niat itu tadi, ya, menurut madhab seperti madhab lama tadi, takut Tuhan, langsung Allah Akbar, selesai. Jadi itu, dan ini ikhtilaf. Dan kita tidak perlu berdebat tentang pokoknya saya begini kamu salah. Yang jelas ini semua dalam masalah fikih, ketika kita ulama ya, dengan pendapatnya sendiri-sendiri, selama mereka ulama itu adalah ulama yang muktabar keilmuannya, bisa kita ikuti tanpa harus kita bersitegang karena berbeda pendapat dengan orang lain. Kita tidak perlu mempertanyakan orang lain kayak gitu, itu urusan mereka, dan mereka pun juga tidak punya hak untuk ngatur kita, apalagi kita punya ilmu untuk itu. Itu masalah dohirnya niat. Dohirnya niat yang mana dohirnya tidak harus diucapkan, tapi kalau diucapkan sunnah. Kenapa? Untuk memantapkan hati. Kalau kita ketika Allah Akbar itu Allah Akbarnya untuk sholat dan ta'in nama sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Ta'in waktunya qadaan atau adaan, termasuk juga yang lain sehingga jelas apa yang akan kita kerjakan, dan itu adalah akad dengan Allah Subhanahu. Ini kita berbicara fikihnya niat. Bagaimana dengan wirid? Jadi nawaitu ta'budu ilallah ta'ala dan sejenisnya. Saya mau wirid lazim pagi, mau wirid lazim sore, mau wirid watifah untuk hari ini, atau kalau watifah 2 kali pagi dan sore, maka itu adalah hukumnya sunnah. Misalnya begitu duduk, ya niat dalam hati, dan niatnya adalah dalam rangka wirid sore, walaupun tidak nawaitu, sah. Ya, kalau pakai nawaitu sunnah, maka dapat pahala baca nawaitu. Kalau tidak baca nawaitu tidak dapat pahala, tapi sah. Ya, sah wiridnya. Ini fikihnya niat seperti itu. Dan lain-lain nanti barangkali masih ada yang ditanyakan, kita ini sesi fikihnya. Kemudian yang kedua, niat itu adalah sesuatu yang sangat menentukan apakah kita ini benar-benar ibadah lillah atau tidak. Seperti kita mau wirid atau mau sholat, semua orang nawaitunya lillahi
Makanya saya bilang bahwa usolli dan nawaitu itu adalah lafal niat dan itu bukan niat. Adapun niat sebenarnya dalam hati kita dan itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata lillah, kita sekarang membahas lillah. Bagaimana lillah? Remah sedang lillahi ta'ala ini kan. Karena banyak ngucap lillahi ta'ala setelah diteliti tidak lillah. Itu. Makanya kalau kita terpaut dengan kata niat, semua sudah bilang lillahi ta'ala. Prakteknya tidak lillahi ta'ala. Dan banyak faktor. Kenapa kok banyak orang walaupun sholat termasuk wirid belum lillahi ta'ala? Karena tujuan sebenar-benarnya niat lillah karena Allah, tidak karena lain. Ini puncaknya tauhid. Tauhid fil ibadah. Tauhid dalam beribadah kepada Allah. Lillahi ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kepada selain Allah. Jadi ini karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Melaksanakan perintah Allah. Kenapa kau sholat diperintah oleh Allah? Kenapa kau puasa diperintah oleh Allah? Kenapa kau zakat? Kenapa kau wirid diperintah oleh Allah? Jadi imtithalu amrillah, melaksanakan perintah. Yang nomor 2, dengan format ibadah yang diridhoi oleh sahibul perintah. Jadi ibadahnya harus pakai format ibadah yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi? Innad dina indallahil Islam. Ibadah yang islami. Bagaimana yang islami? Ya, pokoknya sholat. Jadi, pohonnya, pokok itu kan pohon. Usul. Intinya yang paling wajib kita kerjakan sehari semalam adalah sholat, karena ini absennya. Jadi, ini ibadah yang diridhoi oleh Allah, karena ini adalah ibadahnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah, apa formatnya? Format ibadah Islam. Bagaimana? Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sholat dengan model sendiri tidak sah. Mau semalam 4 rakaat semalam suntuk, tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, tidak sah. 4 rakaat 4 menit selesai, tapi kalau sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, sah. Jadi pertama sah dulu, benar. Kata sah, benar. Apakah yang sah itu pasti dapat pahala? Ntar dulu. Jadi sah ini baru menggugurkan kewajiban. Nanti kalau sudah sholat tidak ditagih lagi. Sudah dicatat malaikat. Oh, misalnya Mas'ud sholat, sudah sholat, dicatat sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sudah tidak punya utang lagi jika sholatnya sah. Bagaimana yang sah? Benar, lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, dan benar pelaksanaannya secara fisik. Dari bacaan Qur'annya, dari bacaan tasbihnya, dan lain sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gerakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selesai, sah. Apakah diterima oleh Allah? Entar dulu. Karena ada syaratul qabul. Syarat diterima oleh Allah. Apa syarat diterima? Ikhlas. Jadi kata lillah ini. Apa ikhlas? Khalas. Apa khalas? Habis. Bersih. Artinya bersih dari segala anasir selain Allah. Lillah, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain.
Sekarang saya tanya, sampean ibadah, kenapa kok sholat? Ya, namanya sholat, kenapa kok sholat? Ya, perintah. Sudah selesai dengan perintah? Apakah Anda dengar kata perintah tadi? Tapi kebanyakan orang ditanya, kenapa kok sholat? Takut? Karena kalau tidak sholat, yang pertama ditanya adalah sholatnya. Kalau bolong-bolong, masuk pos neraka jahanam yang pertama. Kan ini kan, banyak orang sholat karena takut neraka. Selanjutnya setelah lolos dari neraka, ingin dapat surga. Pertanyaannya, apakah neraka itu Tuhan? Coba, nabalilah, mungkin takut masuk neraka. Karena apa? Karena takut neraka. Itu sebagian. Jadi, keng takut yuk. Apa ya? Kimun pa eseksa ni alam ko yuk per. Tam sa kibunan katonon pabrik katonon ni nga apa ya. Mula pa ko gura ni nga na apa neraka nga na. Apa itu nya pun pa eon talaki laron tak karon apa. Apa yang ki derita kon apa itu? Kita yakin, iya bentar, dia masuk neraka kan. Lepas makan apa? Coba kan apa makan? Ternyata belum kan. Ini kita berbicara teori, kalau tadi bicara fikih. Jadi hukum fikih itu baru sah, benar yang dikerjakan. Tapi untuk qabul ada syarat yang lain. Lillah, lillah ini panjang. Takut neraka, pingin masuk surga. Surga bukan Tuhan, berarti tujuannya bukan menuju apa? Menuju surga. Iya kan? Yang pertama, tujuannya lari dari neraka. Coba kita lebih Jadi nomor 2, yang takut kan neraka. Kenapa tak masuk sholat sana? Pas sholat dikit yuk pening lagi apa? Kan pas pun pas sholat di alam kubur batang di tibian, itu apa ada rumah? Kan segitunya. Para ikhwan rahimakumullah, juga yang harus kita teliti hati kita dalam beribadah kepada Allah, apakah sudah lillah? Karena sebenarnya tanpa disadari manusia nikah kepada Gusti Allah, tapi tercuna nafsu. Ya, makanya beda berhala nafsu. Banyak orang ibadah yang tercuna kepada Allah tapi berhala nafsu. Kenapa berhala nafsu teloan? Jadi Syekh radhiyallahu an, sebagaimana Quran ada bu. Pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Karena nafsu ini ketelok objek barang dohir. Ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kenapa? Banyak manusia amarahnya terus menguasai barang-barang dohir. Maka terkerajaro, kenapa perbuatan itu? Terkerajaro perbuatan reng. Kubus syahwat pun bisa. Cemburu terkerajaro, mata orang. Nomor 2, rebuan dunia. Nomor 3, rebuan jabatan. Jadi kan harus. Jadi Kanjeng Nabi lamba etaborin jabatan benreng Arab supaya ambu ada uang. Mun kun dan reng Arab mun kun minta kekuasaan, seluruh jazirah Arab akan
bersepakat untuk milih kamu jadi pemimpin dengan catatan jangan bicara Islam. Ben Kanjeng Nabi tolak. Karena itulah ejak koja yang Kanjeng Nabi mendengar gila mama. Wah, saya beri jabatan dengan orang lain perempuan. Kun Poland memperjuangkan Islam. Karena orang Arab belum tahu kan ke Islam. Maka ikut jadi. Nabi selain ejak kojain saya jawab yang bersangkutan, tapi Rasulullah bersih saya jawab. Pemayan tipu anil hawa in illa wahyu. Jadi nolak beningking polana kontrol jabat, tapi semata-mata dia mendapatkan perintah dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Dia seorang utusan. Dan karena tanda rekan gila, maka hawa itu artinya kecenderungan untuk menguasai barang abstrak. Tak padeng yang beda. Orang melandi kekuasaan kan lain. Kita andi kekuasaan kerajaan. Yang orang melandi kekuasaan, kita andi kekuasaan bagus ke orang. Beri kekuasaan sekoni nembeleng orang. Belum oleh kekuasaan merakyat. Sana japo kekuasaan akinja rakyat. Itu banyak orang beribadah siang malam kengkolana terus dia pemimpin. Banyak orang tak bejeng sebentar ke masjid asongko anaban sorban. Pola nak jaron. Orang Islam gampang ya coba. Cara orang tak tahu macam apa yang pemalas caci. Itu jadi imam. Saya jadi imam jika untuk serius saya salah. Lain imam kini sejak konyen Jokowi, mai pilih jadi jelas orang tak benar. Iya pilih, si muda semile gini kita tak benar. Tentang tak milih. Jadi amal jariah kisah benar. Jadi nikah. Jadi lillah orang ibadah karena Allah, tapi karena nyari jabatan. Dibuktikan dia banyak orang ibadah pas entar masjid pun tak calon. Sekarang tak tahu kodungan pas kodungan. Kan sih, tak ajil bapan pas ajil bapan. Ribu hari nak cadar gigi-gigi, makin saya kirim laki cadar. Nah boleh SB, laki makin cadar. Kenapa? Kita tak pun Allah tak takut. Sanggup beri corona apa takut? Coba menyatakan Allah. Belum. Jadi banyak orang ibadah tanpa terasa bagi karena Allah, bukan karena jabatan. Orang 100 orang umrah pergi. Banyak jawabannya. Kiai umroh kepi. Kenapa? Mereka berpesan sponsor. Cek lupain gitu. Coblos saya kan sedikit. Bisa. Jadi mun rukun umuran rasa kepi. Terima berbutan lentar sederhana. Kan kayak gini calon pemimpin mun dia calon. Kiai pun saril mun perlu dong tedungi jalu dia. Mun perlu gelem tedung ning eter sama musola. Kan sini. Isra baca kursi, waduh sih ya baca senapa kiai sibuk, cepat malam. Kayak selain tekuk kekuasaan kok rasane kok tojoin aja dibuang. Mungkin betul. Kijaring maling itu betul. Kisaran saya beri. Para ikhwan rahimahullah nikah. Jadi karena Allah benar. Mau tanya lagi ada ya Allah mana pahala saya yang umroh?
Lah kalau beli jabatan kan jadi jabatan saya sahabat. Kan gitu. Siang malam macam sisip macam kengbolan terwa andi wibawa. Kan wibawa ini kan kehormatan. Kurang abstrak tak pakceng keng mun orang macam sisip wibawa. Banteng bae orang lagi tegarcat. Karena wibawa. Karena terongak gini kan, barengin benar. Pagi ya akhirat, katanya keadim membahadan dan kemaja hizib. Berkali beri wibawa. Untuk tajun ini kali bareng manusia orang itu. Akhirat ada lah. Maka dengan Allah yurid haratal akhirah nazid lahu bi hadhihi. Mungkin ngarep akhirat diberi bonus ini. Jadi para ustaz sebelum ongku ibadah karena akhirat terserah boy, tambah itu diberi bonus. Benar wa janji umayyatakillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benda bangkan pas banyak rengku. Macam apa kan bisa selamat berdunia. Mau pas benda rezeki lancar. Macam apa? Banyak rezeki. Umum karena apa namanya kan rezeki. Nek kula bersampean kan menapa? Apa? Pengkilisan. Jadi jawab benar pertanyaan gue berdaya sampean. Dari kula tak nuduh tapi ngireng arang-sarang muhasabah. Introspeksi di kula sampean di sebar, kenapa karena Allah kula sampean. Karena takut hianat ben kocak tibi lillahi ta'ala. Karena janji Allah lillahi ta'ala. Depan kan Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sayuraten benih roh, benih bacaan sebab us benih suara saya bertalu-talu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Sayuraten bentuk Allah saya nilai Lebantan kan nama. Si Ustad suara nyaman, Adam nyaman. Salman ya, emang tidak. Oh sekarang. Lain-lainnya. Badan apa kan? Banyak dapat. Nyaman suara. Hafal Quran. Jadi imam ini kul tibi ya alami. Karena suara kul alhamdulillah cukup saya. Yang mungkin lebih berat mungkin. Cukup batok macam-macam. Nah, dimin saya kul pernah juara dimin. Qiraat dulu sekedar amatan. Ini parosak. Jadi kula yang Jakarta kan imam Masjid Mutia. Itu Masjid Raja saya Yayasan Pak Tri Sutrisno. Orang dirajat di masjid. Karena suaranya sekut keluar dari masjid, ya alami dia pakai, masya Allah Ustaz, kalau Ustaz yang imam ini. Kira-kira senang apa tan? Senang apa tan? Senang kan? Mau tak senang kau tuh masuk rumah sakit jiwa. Manusiawi senang ya. Coba pun senang ini kayak Torah dan akhirat mari sedikit. Pertama adalah lillahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin billahi ta'ala. Mari pada sadamannya ini kan pas mikir rezeki surat Isa palanci ke boleh macam itu. Suara ni lebihnya nyaman. Nyebab makmum. Dan ini pada tak tahu imam dan makmum belum tahu imam saya terima. Bisa imam tak tahu terima makmum saya terima. Karena kesempatan tidak lillahi ta'ala makmum di kesempatan ini. Mau imam banyak. Gak boleh masjid raja juga jenuran. Repuk lah. Ini kebahaya. Jadi lillah tak kempan
salah satu contohnya. Jadi betul latihan supaya jadi pakai sambil nyokon Allah supaya ibaratnya ibadah lil. Ini nggak mau pernah keluaran nih kan. Ntar mungkin ngaji jadi nggak ada. Anjir nggak ada mungkin ngaji. Jadi anda usul mengenai tapi anbain apa break timin deki lanjut boleh kan kenapa? Ngiring kesokan. Dan pun kalau saya tanah pak angkat dek mah saya angkat dek pernah mau lebar detik orang saya. Tentang kami ajunan payah. Kenapa?